Saudara sekalian, kita akan mempelajari pelajaran yang ke-7. Dalam bahasa Indonesia judulnya hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus. Living like Christ. Hidup seperti Kristus. Ayat-ayat mana yang terbetik dalam ingatan saudara mendengar judul ini? Ada? Paling sedikit ada 3 yang pops up in our memory kalau mendengar judul pelajaran malam ini. Kalau kita hidup seperti Kristus, artinya Kristus menjadi apa? Idola, mirror. Kristus menjadi example untuk kehidupan kita. Coba kita lihat beberapa ayat sehubungan dengan judulnya saja. Saudara buka 1 Petrus. Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-18 sampai 21. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, bukan saja kepada yang baik dan teramat, tetapi juga kepada yang bengis. Terus, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia dari Allah. ayat 21. Tetapi untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus juga menderita untuk kita, meninggalkan sebuah Contoh. teladan. Bahasa Inggrisnya living as an example that you should follow his step. Jadi Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, Kristus telah meninggalkan sebuah contoh supaya engkau mengikuti jejaknya. Follow his step. Ayat mana yang lebih spesifik lagi, yang mengajak kita untuk ikut apa yang Kristus perbuat? Ada ingat waktu perjamuan? Coba buka Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13, malam perjamuan. ayat 13 atau
ayat 12 mulai. Yohanes 13 ayat 12 mulai. ayat 12 saja. Ya, Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? terus. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab Jadi kita diajar untuk melakukan apa yang Kristus lakukan. Lalu Paulus, Petrus, Yohanes, Paulus, 1 Korintus 11. ayat berapa ini? Ayat yang pertama. Jadi pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bahasa Inggrisnya. The apostle and the brothers throughout Judea heard that 1 Korintus 11. Untuk Korintus 11 ayat 1. Ayat 1. And you should follow my example just as I follow Christ. Jadi Paulus mengajak orang-orang Korintus, ikut teladanku. Ini berani sekali ya. Ikut teladanku. Tapi kalimat kedua katakan apa? Just as I follow Christ. Nah, di stiker mobil ada salah satu yang berbunyi safe to follow. Are you safe to follow? Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Yang paling safe to follow adalah siapa? Yesus. Yesus, karena dia punya kehidupan perfect. Are you, am I safe to follow? Apakah kita safe untuk diikuti dari belakang? Paulus katakan, follow me, ikut saya. Karena apa? Karena aku juga menjadi pengikut Kristus. It is always safe to follow Christ. Walaupun seringkali banyak risiko yang harus kita ambil. Baik, itu tambahan kepada introduction. Ayat-ayat yang memberitahukan kepada kita bahwa Kristus adalah our example. Di introduction kita malam ini, Yesus mengatakan dalam kitab Injil Yohanes, aku memberikan kepadamu sebuah Perintah yang apa? baru. Yang baru. Nah, yang jadi masalah kata apa ini? Perintah baru. Kata baru, makanya di underline sana. A new commandments I give to you. Yohanes 13 ayat 34. Di dalam perjanjian lama, di Imamat 19 ayat 18, kasihilah orang lain seperti dirimu. Ya, jadi di buku perjanjian lama ada
hukum yang mengatakan love your neighbor as yourself. Imamat 19 ayat 18. Yang jadi pertanyaan, apa maksudnya Yesus mengatakan a new commandment I give to you? Kan dari sejak zaman Musa sudah ada hukum yang mengajak untuk kita mengasihi orang lain seperti diri kita. Kemudian Yesus mengatakan sebuah hukum yang baru kuberikan kepadamu supaya kamu mengasihi orang lain seperti dirimu. Apanya yang baru ini? Jawabnya paragraf kedua di introduction. Paragraf kedua di introduction. Dekat. Kalau kedua di introduction berarti? Iya. Lalu mengapa Yesus berkata, perintah baru aku berikan kepadamu? Hal baru dari pengajaran Yesus adalah bahwa di dalamnya ada ukuran yang baru. Nah, jadi yang baru adalah apa? Ada ukuran yang baru. Kalau boleh dipakai kata yang lain, ada takaran yang baru. Karena sebenarnya hukum ini Sudah ada. Kalau misalkan belum ada itu ayat di buku Imamat, bisa dikatakan sebuah hukum yang baru diberikan karena belum ada. Tapi ini hukum itu sudah ada sejak zaman Musa di buku Imamat. Kalau begitu, apanya yang baru? Nah, jawabnya yang baru adalah takarannya. Apa maksudnya? Nah, baca terus. Sebelum penjelmaan Kristus, manusia tidak memiliki manifestasi yang lengkap akan kasih Allah. Sekarang melalui hidup yang tidak mementingkan diri dan kematiannya, Yesus mendemonstrasikan arti yang sebenarnya dan yang terdalam dari kasih itu. Kasih adalah unsur di mana Kristus berjalan dan bekerja. Ia datang untuk merangkul dunia dalam lengan kasihnya. Kita harus mengikuti teladannya, teladan yang ditetapkan oleh Kristus dan menjadikannya pola kita, sampai kita akan memiliki kasih yang sama bagi sesama sebagaimana Ia telah menunjukkan kepada kita. Jadi, kenapa sampai Yesus mengajak hukum yang baru? Karena sebelum penjelmaan Kristus, manusia belum mempunyai pernyataan yang sepenuhnya tentang kasih Allah. Sekarang mereka melihat bagaimana hidupnya Kristus yang penuh pengorbanan, penuh penyangkalan diri, yang bisa menjadi contoh bagi kita. Jadi kalau sampai ada pertanyaan apanya yang baru, kita sudah tahu apanya yang baru. Jadi bukan hukumnya, tapi intensitasnya, kalau boleh dikatakan demikian. Sesudah melihat bagaimana Tuhan menjelma menjadi manusia. Baik, kita masuk dalam diskusi.
how Jesus lived. Kalau saudara ditanya, dari antara sifat-sifat karakteristik daripada Yesus, bagi saudara pribadi, yang mana yang paling mengesankan? Jawaban kita tentu berbeda-beda. Dan jawabannya tidak habis-habisnya. Kalau sudah ditanya, Pak Limorimu, dari sekian banyak sifat Kristus, karakteristik Kristus, yang paling kena kepada saudara yang mana? Jawaban kita bisa beda. Dia tidak pernah membalas kejahatan yang diterima, seperti dia punya kuping waktu ditebas waktu itu oleh Roma, malah dia kembalikan lagi kupingnya orang Roma itu yang ditebas. Jadi tidak pernah balas dendam. Iya. Ya. Biasa. Kita baru diomongin aja sudah Berloncat. sudah ngamuk, bukan main. Tapi Kristus punya prinsip, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Doakan orang yang mengenai kamu. Kalau you sendiri yang mana? Unselfish. Unselfish. Kristus tidak mementingkan diri. Sebab ada banyak contoh yang kita lihat, apalagi kalau orang yang sakit datang, nggak pernah ditolak sama dia, walaupun dia sudah capek. Ada lagi banyak sekali examples yang Kristus tinggalkan untuk kita, dan masing-masing kita terkesan oleh karakteristik tersebut. Salah satu yang sangat menonjol adalah compassionate. Kalau Yesus melihat orang banyak menderita, hatinya digerakkan oleh apa? Belas kasih. Belas kasihan. Berulang kali kata belas kasihan muncul dalam pengalaman hidup Kristus. Maka hatinya tergerak oleh belas kasihan, melihat orang banyak terserak seperti domba tanpa gembala. Melihat orang yang sakit itu, dia digerakkan oleh compassion. Tapi Yesus bukan berhenti hanya di compassion. Bukan hanya kata, aduh, gak bersayang, aduh, kasihan. Dia selalu apa? Action. Follow up dengan action. Itulah Yesus. Kalau saudara pelajari buku Markus yang sangat singkat dibandingkan dengan Injil yang lainnya, Markus menggambarkan ada dua tanda yang sangat outstanding dalam kehidupan Yesus. Yang dua ini apa? Kalau saya baca buku Markus itu mencatat tentang the action of Jesus. Kalau Matius mencatat apa? The teaching of Jesus.
Nah, di dalam mencatat The Action of Jesus, buku Markus terbagi atas 2 bagian. Markus 1 sampai Markus 8 ayat 30 itu bicara tentang satu kata, Miracle. mulai dengan S. Kata itu dimulai dengan letter S. Markus 1 sampai Markus 8 ayat 30. Hidup Yesus ditandai oleh 2 hal ini menurut versi Markus. Yang pertama, service. Tapi begitu masuk di ayat 31 sampai terakhir, dimulai dengan S juga apa? Sacrifice. Sacrifice. Jangan lupa, itulah hidup Yesus. Service diakhiri dengan sacrifice. Sacrifice itu merupakan puncak daripada service. Ayatnya di mana? Ini ayat besar yang tidak boleh dilupakan di buku Markus. Coba baca Markus 10 ayat 4. Markus pasal yang ke-10. Jawab mereka. 45. Ayat berapa mereka? 45. 45. Ya, Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Datang untuk apa? Melayani, jangan lupa. Kemudian Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. itu artinya apa? Pengorbanan, sacrifice. Sacrifice. Kalau saudara telusuri hidup Yesus, menurut pengamatan Markus, hidupnya ditandai oleh 2, service, sacrifice. Nah, kalau kita living seperti judul pelajaran hari ini, living like Christ, gereja kita aman. Karena kita akan melayani dan apa? Berkorban. Berkorban untuk gereja. Bukan berebut-rebutan jabatan yang tertinggi. Kalau sidang anggota gereja hidup seperti Kristus, gereja kita pasti apa? Aman. Aman dan tentram. Karena hidup Kristus ditandai oleh service and sacrifice. Principle of action toward other people. Nah, sekarang sikapnya kepada orang lain. Ada banyak sekolah sahabat kita memberikan 2 sampel. Markus 10 ayat 21. Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sikapnya kepada orang miskin sangat concern. Ingat orang yang miskin.
Dan kalau sudah baca Perjanjian Lama, kelihatan di sana bahwa Tuhan itu adalah pembela orang yatim piatu, orang yang sangat concern dengan kesejahteraan orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin. Di Yohanes 11 ayat 5, Yohanes 11 ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. He loved them. Ia mengasihi mereka. Kalau Yesus concern terhadap orang miskin, bagaimana dengan orang Farisi? Menekan. Masih ingat orang Farisi, orang yang disanjung sebagai orang-orang yang hebat dalam kehidupan rohaninya. Tapi Alkitab mengatakan dalam Markus 12 ayat yang ke-38 mulai. Markus 12 ayat 38. Baik, saudara. Markus 12 ayat 38. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Ayat 39. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. 40. Yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kalau Yesus membela kepentingan orang miskin, kalau orang Farisi, janda-janda pun rumahnya diapain? Ditelan. Jadi sangat kontras. Lalu untuk menutupi kejahatannya, doanya panjang-panjang. Kalau sudah diminta berdoa di publik, Ellen katakan berapa lama? 2-3 menit. 2 menit cukup. Kalau sudah diminta berdoa di depan umum, orang Farisi kalau berdoa berapa lama? Panjang-panjang untuk menutupi kejahatannya. Dari antara perumpamaan-perumpamaan Yesus, yang mana yang sangat menjamah hati saudara? Domba hilang. The Good Samaritan. The Good Samaritan. Ini The Good Samaritan atau sekedar perumpamaan atau cerita betul? Betul. Ini cerita betul. Waktu Yesus ceritakan ini, itu imam dan orang Lewi yang lewat cuma lihat aduh kasihan lewat, ada di situ dengan kalau membaca buku Roh Nubuat
Dan untuk saudara ketahui, ide manusia untuk mendirikan rumah sakit tercetus karena membaca Itu Samaritan. Ibu Samaritan. Itu adalah salah satu sumbangan Alkitab kepada dunia untuk kesejahteraan manusia. Karena orang membaca cerita The Good Samaritan, dari situ muncul ide untuk mendirikan apa? Rumah sakit. Rumah sakit. Makanya kalau kita konfrontasi dengan orang-orang yang ateis, orang ateis sumbangannya apa untuk dunia? Sakit. Apa saudara pernah mengikuti Real Time with Bill Maher? Saya tidak menganjurkan saudara ikuti, tapi saya pernah nonton acara talk show dipimpin oleh Bill Maher. Bill Maher ini orang yang ateis, tidak percaya Tuhan. Kalau saudara dengar dia punya omongan dari awal sampai akhir, hanya mengejek, hanya komplain, hanya mengkritik agama, menjelek-jelekan Yesus. Itu aja. Kalau diundang orang-orang pintar, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 orang, kadang berdebat sama. Jadi tiap hari Senin malam yang diomongkan hanya kejelekan orang Kristen. Tidak ada sumbangan apa-apa yang positif yang bisa digunakan untuk kesejahteraan manusia. Tapi di sini Yesus menceritakan tentang The Good Samaritan. Dengan membaca ini, orang mendapat ide untuk bangun rumah sakit. Apa yang jadi isu di perumpamaan ini? Isu yang paling penting adalah Beda-bedakan orang. kenapa sampai Yesus ceritakan The Good Samaritan? Karena itu ahli hukum bertanya, hukum mana yang terbesar? Yesus katakan, hukum yang terbesar adalah kasihilah Tuhan dengan segenap, dan yang kedua kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Coba kita buka kembali Lukas 10, mulai ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus,
Dan siapakah sesamaku manusia? Jadi yang namanya lawyer kan pintar ngomong. Dia tanya sama Yesus. Pertanyaannya apa? Who is my neighbor? Yang disebut tetangga itu siapa? Nah, biasanya Yesus kalau ditanya, Yesus menjawab dengan beberapa cara. Satu, dia refer kepada Alkitab. Yang kedua, dia bercerita. Itulah caranya orang Ibrani menjawab pertanyaan. Seandainya Yesus orang Yunani ditanya dengan pertanyaan ini, kemungkinan besar dia akan menjawab, tetanggamu adalah orang yang tinggal next door to you. Tetanggamu adalah orang yang satu suku dengan kamu, satu agama dengan kamu. Tetapi Yesus menjawab dengan memberikan apa? Cerita. Memberikan perumpamaan, memberikan jawaban melalui cerita. Dan biasanya kalau orang mendengar khotbah, yang lama diingat itu yang mana? Cerita. Cerita. Ilustrasi. Saya pernah dengar khotbah Pak Sumana 20 tahun yang lalu. Saya sudah lupa khotbahnya, tapi saya ingat ceritanya. Seringkali orang bicara demikian. Memang cerita itu lama diingat, lalu diceritakanlah. Jadi, who is my neighbor? Nah, kalau saudara baca cerita Samaritan, kalau saudara perhatikan betul-betul, kalau lawyer itu bertanya, who is my neighbor? Implikasinya ada yang not your neighbor. Jadi kalau saya baca ceritanya, akhirnya Yesus tidak menjawab pertanyaan itu secara direct, tapi Yesus menjawabnya dengan mengatakan, be a neighbor. Coba kita baca, just to refresh our memory. Ya, baca mulai ayat yang Buku apa berita? Lukas 10 ayat 29. Lukas 10 Ayat 29. ayatnya 10 sampai 24. Oh, Lukas 10 berita, sorry. Ya. Ayat 29. Ya. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ini pertanyaan lawyer untuk membela diri. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu.
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya Itu. oleh belas kasihan. Tergeraklah. Itu siapa punya sifat itu? Yesus. Yesus. Dia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat inilah yang mendorong orang untuk bangun apa? Rumah sakit. Rumah sakit. Terus Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dari apa yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Jadi jawab Yesus, be a neighbor. Go and do likewise. Itulah Yesus, digerakkan oleh apa? Compassion. Belas kasihan. Belas kasihan. Berulang kali kalau sudah perhatikannya, dalam cases apa saja, kalau saya masih ingat, Ada orang makan 5.000 orang. waktu 4.000 orang berkumpul di dalam makanan. Di sana Yesus tergerak oleh belas kasihan lalu menyediakan roti bagi mereka. Apalagi? Di Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 14 ayat 13 dan 14. Matius 14 Ayat berapa menitnya? ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi diikuti ya apa? Action. Action. Terus coba satu lagi, Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." 27 18 ayat 27. Matius 18 ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi berulang kali Yesus digambarkan sebagai orang yang selalu apa? Tergerak hatinya Tergerak hatinya oleh oleh belas belas kasihan, kasihan. Lalu apa? berbuat. Berbuat sesuatu. Apa yang dimaksud belas kasihan? Compassion, benar?
Kalau sudah baca bahasa Grekanya, Spaknalan, spak. ditulis di margin, Spak. splagmatna, Spaknalan. itu menyangkut seluruh pikiran, perasaan, will, itu semua tergerak, dan itulah yang mengajak Yesus untuk melakukan sesuatu untuk menolong orang dan kelompok orang itu. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari saudara atau pendapat sehubungan dengan apa yang kita pelajari? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan discussion dari bagian berikutnya, loving service. Kalau sudah baca Alkitab dengan seksama, akhirnya yang akan jadi ukuran untuk membedakan mana kambing, mana domba, akhirnya menyangkut apa? Perbuatan. Nah, heran Yakobus mengatakan di pasal 1 ayat 27 apa? Masih ingat? Yakobus 1 ayat 27. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba baca. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Muslim. Jadi undefiled religion, agama yang tidak bernoda, adalah apa? Bukan korek doktrin, walaupun itu perlu. Bukan melakukan liturgi kebaktian, walaupun itu perlu. Kalau versi Yakobus di sini, agama yang murni, agama yang tidak ternoda di hadapan Tuhan dan Bapa kita adalah merawat yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahan mereka. Lalu ditambah dengan keterangan tersebut dari James di buku Yesaya pasal berapa? 58. Orang Yahudi paling rajin berpuasa. Kalau orang Farisi seperti Nikodemus, puasanya kapan? Senin Kamis. Senin Kamis. Tapi Yesaya katakan apa? Percuma. Puasa yang benar adalah, Melepaskan. ada yang ingat? Melepaskan belenggu. Kalau sudah baca buku Nyonya White, Nyonya White katakan Yesaya 58 harus dihafal di luar kepala.
Yesaya 58 harus kita hafal isinya. Seluruh pasalnya pendeta? Ya. Apa judulnya di bahasa Indonesia? Pasal 58 itu judulnya. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Ya. Kalau saya punya Alkitab, Kuasa yang benar. kuasa yang menyenangkan Tuhan. Kemudian diberikan definisi di ayat yang ke-6 mulai. Bukan berkuasa yang kehendaki, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan kata itu, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kalau itu dilakukan, ayat yang berikutnya katakan apa? Memuji Bapa yang di sorga. Dan Terangmu akan bercahaya. nah, kapan terang kita akan bercahaya? Baik, kalau saudara kaji ini ayat, terang kita akan bercahaya bukan kalau kita berkhotbah tentang the second coming, walaupun itu penting. Bukan waktu kita berkhotbah tentang sabat, walaupun itu penting. Di sini dikatakan, apabila kamu begini kepada orang miskin, kepada orang bertelanjang, kepada orang yang di penjara, dan barulah terangmu akan bercahaya seperti fajar. Apa yang membedakan kambing dan domba? Bapak sakit, kamu Apa? bapak sakit, bapak lapar. Jadi kalau lihat ayat-ayat ini, nampaknya siapa yang benar di zaman modern ini? Salvation Army. Salvation Army. Salvation Army itu disebut oleh yang lain di buku Welfare Ministry. Bukan? Welfare Ministry. Welfare Ministry. Kesejahteraan, pelayanan kesejahteraan. Yang saya katakan, jangan usik mereka, jangan ganggu mereka, jangan ejek mereka. Kita kan ada kecenderungan untuk waduh ini pakai topi militer, baju seragam. Kita seringkali mencemoohkan mereka. Saya katakan jangan cemoohkan mereka, because they are doing the right things. Karena mereka sedang melakukan hal yang Benar. benar. Coba saya perhatikan di televisi, kalau terjadi malapetaka, natural disaster, entah gempa bumi, tsunami, banjir, siapa yang pertama muncul di sana dengan bantuan? Sampai tsunami. Baru ada musuh nanti dari belakang. Welfare Ministry halaman 251. Jangan ejek mereka, jangan cemooh mereka, karena mereka sedang melakukan hal yang benar. Dulu masa 251. Welfare Ministry itu tulis di margin Yesaya 58. Apa bukunya, Pendeta?
welfare ministry, welfare kesejahteraan. ministry. Jadi kalau dianalisa menurut ayat-ayat ini, kelihatannya Mother Teresa luar biasa. Walaupun doktrinnya mungkin tidak benar semuanya, tapi kehidupannya memang diabdikan untuk melayani. Kita bandingkan diri kita dengan Mother Teresa, kita jadi malu. Kita masih sibuk untuk mengurus kepentingan diri kita lebih daripada pekerjaan kita. Tapi kalau Mother Teresa, tiap hari apa yang dia punya, apa yang dia miliki, bahkan hidupnya dipakai untuk kepentingan orang lain. Nyonya White mengatakan, Jesus lived to bless others. Yesus hidup hanya untuk jadi berkat kepada orang lain. Dan nampaknya Mother Teresa mengikuti teladan Yesus lebih daripada kita yang mempunyai teologi doktrin yang lebih hebat dari Mother Teresa. Kemudian yang Pak Limo tadi sebutkan, love your enemies. Berikutnya Tuhan, love your enemies. Ini enak dihotbahkan, susah dipraktekkan, karena kita masih manusia, kita masih gampang tersinggung. Apa prinsipnya? Jangan membalas. Jangan balas. Kemudian kalau sudah buka pelajaran hari Rebo, apa alasan-alasan yang Yesus katakan untuk menjelaskan mengapa kita harus mencintai musuh kita? Kan kita diajak untuk mencintai musuh kita. Apa alasan Yesus sehingga kita harus mencintai musuh kita? Karena kalau orang mencintai orang yang baik, orang Farisi itu buat demikian. Orang Farisi pun berbuat demikian. Tapi kalau mengasihi musuh, itu tahu. Terbuka hari Rebo paragraf paling bawah. Untuk membantu kita memahami perintah yang agung ini, Tuhan menggunakan 3 argumen. Berapa argumen? 3. Ini intinya, kasihi musuh. Ada 3 sebab. Pertama, kita harus hidup di atas standar dunia yang rendah. Nah, jadi kalau standar dunia apa? Rendah.
Apa bunyinya? Berbuat baik kepada orang baik, jahat kepada orang jahat. Perbuat pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Itu prinsip mereka. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Itu standar dunia. Nah, kita harus hidup above the standard of the world. Terus Bahkan orang-orang berdosa saling mengasihi satu dengan yang lain, dan bahkan penjahat saling tolong-menolong. Jika mengikuti Kristus tidak mengangkat kita untuk hidup dan mengasihi dalam cara yang lebih unggul dari kebaikan-kebaikan anak-anak dunia ini, apakah yang akan menjadi nilai lebihnya? Kedua, jadi apa kelebihan orang Kristen kalau prinsipnya sama dengan standar dunia? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan membalas kita karena mengasihi musuh kita. Walaupun kita tidak mengasihi karena upah, Ia akan mengabulkannya dengan sukacita kepada kita. Dan ketiga, tipe kasih seperti ini adalah bukti hubungan kita yang erat dengan Bapa surgawi kita, yang baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi ini alasan mengapa kita harus mengasihi musuh kita. Doakan orang yang menganiaya kita. Buru-buru mau doakannya. Wah, berat sekali ternyata. You are not alone. Aduh. You are in good company. Memang seperti saya katakan tadi, enak untuk dihormatkan, tapi susah untuk dipraktekkan. Itu lagi orang Batak yang main susah. Yang ayat yang paling serius saya rasa sehubungan dengan hal ini di Matius 5. Ini sudah sering kali kita baca, malam ini kita baca ulang, just to refresh your memory. Matius pasal yang kelima. Ya, ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, Terus tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. oke, jadi kalau kita sedang duduk di gereja memberikan persembahan sebagai sebagian perbaktian kita, lalu teringat sesuatu masalah yang masih ada di antara kita dengan tetangga kita, Yesus katakan kasih cepat-cepat perpuluhan dan persembahan lalu berdamai, atau bagaimana? Berdamai dulu. Tinggalkan persembahan kamu. Karena apa? Tidak ada gunanya kita memberikan persepuluhan persembahan kepada Tuhan kalau dalam hati kita masih ada kebencian terhadap sesama kita. Jadi ayat ini keras sekali, sangat keras. Leave your gift there before the altar. Tinggalkan persembahanmu itu, dan kamu harus pergi. Pertama-tama berdamailah dengan
saudaramu. Sesudah itu baru memberikan persembahan atau perpuluhan. Jadi begitu seriusnya. Tapi udah banyak nggak peduli kan kita. Ya. 60.000 hilang nggak ada ini kejelasannya. Sampai sekarang. Jadi itulah standar yang ditetapkan oleh Alkitab, oleh Tuhan sangat tinggi. Love your enemies. Kalau versinya Paulus itu motif dari siapa? Kalau musuhmu lapar, apa? Semakan. Kasih roti. Kalau haus, kasih minum. Dia kutip dari mana ya? Dari buku Amsal. Nah sekarang rahasianya, how to live like Jesus. Bagaimana supaya kita bisa hidup seperti Yesus. How? Abide in Him. Tidak ada cara lain selain daripada kita Tinggal bangun hubungan dengan siapa? Yesus. Yesus. Kalau dengan tenaga kita, dengan niat kita, dengan usaha kita akan Gagal. gagal. Karena hidup seperti Kristus membutuhkan power outside ourselves. Kalau bergantung kepada diri kita, kebijaksanaan kita, tidak mungkin. Kita harus punya hubungan yang erat, hubungan yang hidup, hubungan yang tetap, baru kita bisa hidup seperti Yesus hidup di hulu kala. In conclusion, Bentar, satu kalimat terakhir dulu. Udah. Oh belum, bomnya belum. Udah. in conclusion, remember Jesus is our perfect example. Bukan pendeta, bukan ketua sidang, tapi siapa? Jesus is our perfect example. Ayat yang tadi saya sudah catat 1 Petrus 2:21 ada 3. Yang kedua, Jesus adalah example dalam pelayanan, pengorbanan, kerendahan hati. Itu listnya unending, so bisa isi menurut yang saudara tahu berdasarkan artinya. Pendeknya, kalau kita hidup seperti Kristus hidup, gereja akan apa? Aman, tentram. Oh, ganti. Ya. Dalam service, dalam sacrifice, dalam kerendahan hati. Itu the list is unending, sudah bisa isi. Service, sacrifice, humility,
love. Yang ketiga dan yang terakhir, hidup seperti Kristus mengartikan mengasihi seperti Kristus, karena Kristus Islam. Islam. Menurut cerita yang saya baca, ini cerita terakhir untuk ini malam. Ada seorang misionari yang mengadakan kebangunan rohani di Cina, di Tiongkok. Jadi misionari ini menceritakan tentang Yesus. Yesus itu begini. Lagi dia khotbah, ada anggota angkat tangan. Pendeta, I know him. Semua yang pendeta bilang itu, saya tahu. Saya pernah ketemu orangnya. Selesai khotbah, bisa ditanya, di mana itu orang yang kamu bilang? Ada yang pendeta khotbahkan itu, saya kenal dia. Akhirnya dibawa ke kuburan. Ini dia orangnya waktu hidup itu, dia seperti yang kamu ceritakan. Misionari yang terdahulu, dia hidup seperti Kristus, sampai itu anggota pikir dialah Yesus. Dan waktu misionari kedua datang, I know him. He used to live among us. Mana orang ini di kubur ini? Maunya kita juga dikenal sebagai orang Kristen karena kehidupan kita yang seperti Kristus. Baik, hari sudah larut malam. Kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran kita sudah selesai.